Pemerintah Malaysia mengambil keputusan yang berani. Malaysia mulai meniru ekonomi dari 4 macan Asia. MyCard Malaysia ialah MyCard yang terbaik nomor 3 di dunia. Oh my god. Halo, hai semuanya, selamat datang kembali ke channel kedua Sari di Misari. Semoga kalian yang menonton video ini tetap dalam keadaan baik-baik, sehat, dan kita harus selalu berpikiran positif, oke? Oke. Oh, di video kali ini Sari mau reaksikan salah satu video yang dikirimkan oleh salah satu subscriber Sari ya. Terima kasih ya yang udah kirim linknya. Kita tengok dulu videonya apa yang dicakapkan. Sari tengok bapak ini adalah seorang yang mempunyai wawasan tinggi ya. Sari lihat bapak ini bukan orang yang sembarangan ya teman-teman. Dia Sari lihat adalah insinyur. Wow, oke. Apa yang dikatakannya tentang Malaysia ya? Nah, by the way, ini video Sari lihat sudah agak lumayan lama ya. Tapi tak apalah ya, kita dengar dulu apa yang dibicarakan oleh beliau ini supaya boleh juga menjadi inspirasi buat kita lagi. Oke, so kita tengok videonya sama-sama. Jom! Malaysia adalah negara federasi dengan 13 negara bagian dan 3 wilayah persekutuan yang merdeka pada 31 Agustus 1957. Wow, sekejap Untuk lagi ya. mengatasi kemacetan di Kuala Lumpur, beberapa tahun yang lalu pemerintah Malaysia mengambil keputusan yang berani, Berani. memindahkan kota pemerintahan ke Putrajaya, kota yang baru. Yes, betul. Sedangkan Kuala Lumpur menjadi kota perdagangan dan keuangan. Tetap ibu kotanya ya. Kuala Lumpur tetap ibu kotanya. Wow. Tempat yang selalu Sari saya nikmati. jalankan. Beberapa kali saya ke Malaysia, terakhir tahun 2011, dan dari Kuala Lumpur saya berjalan-jalan naik mobil ke Selangor, Kuala Alam, ke Putrajaya, pergi ke airport, dan juga yang agak jauh Genting, bahkan ke Ipoh, Melaka, Johor. Wow, maka saya menjumpai Kemana-mana pergi jalan-jalan ya? bukan jalan tol saja, serasa seperti jalan tol, apalagi jalan tol di mana-mana benar-benar lancarnya luar biasa. Lagi jalan tol di mana-mana benar-benar lancarnya luar biasa. Saya harus mengakui, ini benar-benar bangsa yang menurut istilah saya mengejar ketinggalan mereka dari negara-negara maju. Wow. Di Malaysia, negeri jiran ini, begitu anak usia 12 tahun ke atas, maka mendapat kartu identitas nasional dengan sistem biometrik smart chip. Betul. Yang disebut MyCard di sini. Nah, ini harus dibawa kemana pergi. Demikian juga kalau Anda pergi ke Malaysia, maka paspor Anda harus dibawa kemana pergi. Kalau tidak, Betul. ada rahasia, Anda dikira TKI ilegal. Padahal paspor Anda tinggal di hotel dan Anda seorang pengusaha yang sedang berlibur. Atau Anda mungkin kontingen Indonesia yang sedang bertanding di sini. Tapi itu pernah terjadi. Kenapa? Karena memang sistem hukum di sini betul-betul berlaku, diterapkan bagi semua orang, dan identitas harus dibawa. Dan untuk warga negaranya, setiap 12 tahun ke atas mereka sudah mendapat single, satu-satu saja ya, identitas nasional dengan sistem canggih biometrik smart chip. 1970 Malaysia mulai meniru ekonomi dari 4 macan Asia, yaitu macan Taiwan, Asia. Hong Kong, Korea Selatan, dan Singapura. Dan komitmen pada transformasi dari ekonomi pertanian kepada ekonomi berbasis industri manufaktur. Malaysia memiliki jalan tol lebih dari 2000 km dari semenanjung utara hingga selatan, dan sistem ini tersambung dengan jaringan jalur cepat Asia menghubungkan Thailand, Malaysia hingga ke Singapura. Semua kota di Malaysia tersambung dengan sistem jalan tol. Jaringan kereta api di Malaysia
menghubungkan semua kota besar dan kota kecil, bahkan hingga melebar sampai ke Singapura. Tadi kita sudah dengar sama-sama yang disampaikan oleh beliau ya. Beliau adalah Insinyur Jarot. Wow, terbaik penjelasan dari Bapak ini ya. Menyampaikan sebuah insight singkat esensial. Saya berada di Melbourne, Australia, dan pun terjadi dalam kehidupan saya. Saya sebagai orang laki-laki yang Mengatakan sudah banyak keliling Malaysia ya, banyak negeri yang sudah dia datangi ya. Dia boleh bagi pandangan dan pendapatnya tentang Malaysia itu seperti apa. Dia sudah mempunyai pengalaman sendiri, sudah datang ke sini, jadi dia berani berkata jujur tentang Malaysia. Nah, tadi kata Bapak itu tentang IC ataupun MyCard ya. Betul sekali nih, kalau dekat Malaysia itu dari baby lagi kita sudah mempunyai IC ataupun kad pengenalan diri. Setahu Sari, kalau adik Sari ya, dia ada kad pink. Itu yang Sari tahu, kad pink ya. Dari umur 0 hingga 12 tahun baru lahir kita sudah mempunyai identitas. Lepas tuh kalau sudah nanti dewasa jadi ditukar menjadi IC. Itu seperti IC biru. Maaf, Sari pun sebenarnya boleh kasih tahu IC suami ya, tapi dikarenakan ya di Malaysia ini hukumnya itu ketat ya. Kalau bukan punya kita itu kad pengenalan, kita tidak boleh pegang di sini ya teman-teman. Nah, itulah di Malaysia ya, yang punya IC tersebut yang boleh pegang kad pengenalan dia ya. Orang lain tak boleh ya teman-teman. Juga tadi dikatakan Bapak ini tentang jalan tol ya, penghubung ke negeri-negeri lainnya. So, balik lagi Sari mau membahas tentang IC dan juga MyCard tadi ya. Di Malaysia ini memang canggih ya MyCard-nya ya. Oke, kita tengok dulu sama-sama teman-teman, apa sih kelebihan daripada kad pengenalan di Malaysia ini. Seperti yang kita tahu ya, MyCard di sini itu sangat-sangat canggih karena ada, kalian boleh lihat sini, itu ada satu chipnya. Oke, kita tengok dulu sama-sama apa sih kelebihan daripada kad pengenalan ataupun IC Malaysia ini. So, kita tengok dulu video yang satu ini. Jom kita tengok. Jelaskan IC ini. Oh, kita tengok ya, apa manfaat MyCard ini daripada ialah MyCard sebagai Malaysia. Dokumen atau jati diri seseorang yang Oke. berwarga negara Malaysia. Betul. Inilah gambaran IC Malaysia ya. Oh, Di sini ada tertulis kad pengenalan Malaysia, dan di bawah sini guys, ini adalah nomor IC. Yang ini ialah chip. chip. Oke. Chip, dan ini nama suami, dan ini alamat lengkap, ini foto suami. Di sini ada bendera Malaysia, dan di sini ada tertulis warga Warga negara lelaki. lelaki. Betul. Saya Dan pernah di tengok. bagian belakangnya guys gini, kosong ya. Jadi beda dengan kita. Oke. Di sini ada sign Ketua Pengarah Pendaftaran Negara. Oke. Ini 64K, ini saya kurang tahu artinya. Dan ini tas Enggo dan ini ATM. Inilah IC Malaysia guys. Jadi identitas itu tidak tertulis seperti IKTP yang di sini, tetapi identitas lengkap seseorang itu disimpan atau direkod dalam chip ini. Iya. Ini chip betul, ya. Betul. Wow, Chip. canggih ya. The next day. Jadi nomor IC itu diambil dari tanggal lahir kita, bulan lahir kita, tahun lahiran kita, dan diikuti dengan kode pada negeri-negeri tersebut. Jadi seperti kode untuk laki-laki ada, untuk perempuan juga ada. Oke. Jadi negara Malaysia adalah negara yang pertama kali menggunakan chip ke dalam MyCard atau ke IC ini. Negara Malaysia Wow, yang pertama. negara pertama Wow, yang hebat menggunakan sekali ya. chip itu ya. Wow, mantap ya. Pertama. Hebat sekali. Dan chip yang terdapat di MyCard ini guys, Iya. mengandung informasi dan cap sidik jari, dan itu hanya boleh dibaca melalui card reader sahaja. Nah ini, jadi disinilah semua identitas mereka disimpan Betul. dan sidik Sari tahu ini. jarinya. Adapun fungsi dari MyCard ini sangat banyak sekali ya, dan ini sangat membantu untuk
pembuatan dokumen-dokumen lainnya saya lihat ya. Yang pertama Pertama ialah kita dengar ya. lesson memandu. Jadi di sini semua rekod lesson memandu kita tersimpan dalam chip ini. Jadi bila kita memandu tapi kita belum ada lesson, boleh dicek langsung dari sini kita sudah punya lesson atau tidak. Wow, canggih Dan ya. bila kita lesson kita mati atau tamat ataupun tinggal atau hilang, ini IC pun boleh menggantikan lesson. Wow, IC boleh Dan gantikan yang kedua lesson. ialah untuk mengeluarkan duit dari perbankan. Jadi ini boleh, ini kan Dalam ATM ada guys. MyCard saja boleh Jadi semua ya. boleh untuk mengeluarkan duit dari perbankan. Dan yang ketiga ialah untuk pembayaran tol. Ya, betul. Nah, di sini juga kan ada tersedia Tas tas Enggo. Jadi kalau kita ingin melalui tol tetapi tas Enggo kita tidak ada atau kartunya ketinggalan di rumah, ini dapat juga membayar tol tersebut. Kalau ada uangnya dalamnya Yang ya. keempat ialah membayar perbelanjaan di supermarket. Wow, boleh juga ya. Yang kelima ialah merekod jenayah atau yang seperti Indonesia juga sini merekod kejahatan. Yang keenam ialah buat pengurusan kesehatan. Jadi mau ke klinik, mau ke hospital, pembuatan insurans. Jadi record kesehatan ada di sini semua. Yang ketujuh ialah untuk pembuat pengurusan pendidikan. Yang ke-8 ialah untuk pengurusan pembuatan paspor. Yang ke-9 ialah untuk merekod tabungan hari tua, yaitu KWSP. KWSP ya. Jadi di sini semua sudah di chip ini sudah tersimpan semuanya. Yang ke-10 ialah untuk public transport seperti bus, MRT, LRT. Yang ke-11 ialah IC ini juga dapat membayar parkir. Wow, banyak sekali ya kegunaannya. Jadi yang saya lihat itu guys, jadi kemana-mana suami saya itu kalau pergi ke bank dia hanya bawa ini saja. Kalau pergi ke pembuatan dokumen seperti anak saya, dia hanya bawa IC ini saja. Jadi tidak perlu membawa banyak seperti kami di Indonesia. Harus ada kartu keluarga, harus ada kartu sijil lahir, kawin gitu. Jadi di sini tidak guys, hanya cukup bawa ini saja ke bank, ke kesehatan, ke klinik maksud saya, ke pendidikan, ya ke parkir kemana, cukup bawa ini saja. Yang satu benda kecil ini semua sudah dapat kita uruskan. Kecil-kecil tapi fungsinya wow, luar biasa ya, cabai rawit. Dan pernah saya baca MyCard Malaysia ialah MyCard yang terbaik nomor 3 di dunia. Oh my god, betul kan nih? Keren sekali ya. Keren nomor 3 ya? terbaik di dunia. Wow, canggih sangat ya Kak pengenalan ataupun IC Malaysia ini. Tadi kata kakak ini yang ketiga terbaik di dunia loh. Wow, mantap. Itu saja kita boleh mengurus semuanya. Di situ boleh di dalamnya itu sudah ada terekod semuanya. Kad itu semuanya sudah ada ya teman-teman. Rekod kita tanggal lahir ke apa-apa di dalam itu, kes jenayah, apa kita lakukan sudah terekod di dalam IC tersebut. Lalu kita susah-susah bawa banyak-banyak surat, hanya bawa IC itu aja. Tapi itulah ya teman-teman, kalau kita kemana-mana kita harus bawa IC itu ya sebagai identitas kita. Dan itu untuk yang dewasa ya, untuk baby, anak-anak, budak-budak itu dia IC pink, MyCard pink ya. Setahu Sari macam itu, disebabkan adik Sari itu macam itu dia punya, Sari nampak ya teman-teman. Itu tadi teman-teman, kalau kalian mau tambah lagi apa kegunaan daripada IC ataupun MyCard Malaysia ini, komen di bawah. Oke, segitu aja video kali ini. Semoga kalian suka. Bagaimana menurut kalian? Mantap bukan? Mantap lah kan? Oke, so thank you so much for watching teman-teman. Sekali lagi Sari mau ucapkan selamat hari raya buat teman-teman semuanya yang merayakannya. Bye, terima kasih.